Satu, dua, tiga. Jadi historis ya, komitmen kebangsaan itu menjadi pemicu, menjadi semangat, menjadi dimensi spektrum berpikir kita. Selanjutnya, untuk mencapai apa yang mau kita wujudkan tadi, sering-sering datang kepada kepala dinas, sering-sering datang kepada kepala daerah. Pak, kamu mau bergerak apa nih? Potensinya apa yang bisa dikerjakan oleh pemuda? Ide dasarnya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Kemungkinan juga nanti apa yang dikerjakan oleh pemuda itu bukan capaian yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Jadi saya pikir potensi kita namanya di Tamiang ini bicara perkebunan, bicara peternakan, bicara pertanian, bicara perikanan, bicara pariwisata yang saya katakan Bapak tadi, juga bicara tentang terkait masalah jasa, bidang jasa dan jasa apa nih? Bidang jasa. Nah, kalau kita bicara perkebunan, bukan harus menanam. Tanaman kelapa sawit sudah banyak, tapi tanah juga masih ada yang kosong atau tidak. Kalau ada yang kosong jauh lebih pariwisata. Tapi melihat kebutuhan orang kebun sawit itu apa? Tentunya pupuk organik ada dan pupuk kimia ada. Nah kita karena pupuk istilahnya kita bagaimana pemuda ini memperkasai ide dasar membuat pupuk organik. Tanya dengan Pak Bupati, siapa penyuluhnya Pak? Banyak penyuluh seperti ini. Bantu kami penyuluhnya, bantu kami anggarannya untuk mendapatkan istilahnya supaya kita bisa mampu membuat pupuk organik. Nah, di sini ada pakarnya sebenarnya luar biasa di kampungnya. Kembali pada perkebunan juga, kita di gagasan yang selanjutnya yang terbaru adalah kita bagaimana menyukseskan proyek mayor, ya. Kami yang termasuk di dalamnya. Saya pikir kami melalui saya juga sebagai ketua koperasi Aroma Tamiang Makmur, ya. Artinya tengah menggagas untuk istilah menanam nira dengan istilahnya budidaya dulu diperkuat untuk penanaman bibit dan sebagainya. Artinya belum ada bantuan pemerintah. Jadi istilahnya koperasi ini memang harus bekerja mandiri. Sudah punya motivasi dan harus punya kemauan yang kuat. Nah, kalau saya tidak punya kemauan yang kuat seperti apa? Makanya Pak Bupati sampaikan tonggak pertama adalah disiplin. Tapi jangan lupa apa yang kita buat sampaikan oleh Ketua MBU, ya kita juga jangan lupa pendekatan lama-lama mewarnai juga dengan kita seperti itu. Selanjutnya ini yang B, ini Pak Mahfijar dan rekan-rekan ketua dan KPI, ya. Ini hanya sekedar yang tadi menyampaikan saya sudah sepuh, ya, sebagai seniornya. Apakah ada data kemudahan kita? Kalau data ormasnya ada, nah, data KPI-nya juga ada, data pemuda-pemuda yang bergabung di partai politik juga ada, ormas juga ada, termasuk wadahnya ada KPI. Pertanyaannya ada, berapa jumlah pemuda kita? Dari 17 sampai 40 kan ya? Yang bergerak di bidang formal berapa? Yang non formal berapa? Yang masih sekolah generasi masa depan berapa? Saya pikir ini datanya belum ada. Coba KPI bersama dengan Dinas Kesehatan Pemuda Olahraga itu dibantu juga dengan Pak Bundukan dengan Ibu Evi dan sebagainya. Kita bersama-sama kerjasama. Ya, bagaimana datanya tersedia? Kerja hari ini dengan aplikasi udah kerja setahun saya bisa kerjakan 1 bulan. Tapi banyak juga ada aplikasinya. Saya punya pengalaman ketika membantu Pak Jaya Dinas Tenaga Kerja, waktunya tinggal sebulan, ya, karena dikasih waktu 3 bulan untuk mencari data tenaga kerja. Bahkan bukan 1 bulan, tinggal 20 hari. Tapi pada waktu sekitar sangat sempit muncul ide-ide. Kita kerjasama dengan siapa supaya data bisa dapat? Nah, kita kerjasama dengan pendamping desa.
Koordinasi desa itu kerja dengan kementerian, ada pendamping kecamatan dan ada pendamping kabupaten. Dalam ukuran 10 hari bisa selesai. Makanya bisa SDG itu bisa berjalan di Tamiang. Karena data yang istilahnya yang kita buat itu divalidasi, dicek kebenarannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan pemuda ini harus didata kembali. Risetnya apa? Potensi kita apa? Bergerak di bidang peternakan. Hari ini kita, siapa yang mulai bergerak di bidang peternakan? Ya. Mungkin ada konsep-konsep, ada ide dasar, termasuk di bidang perikanan, termasuk di bidang pertanian pemuda harus membuat konsep. Tapi yang paling penting data itu menjadi utama. Supaya apa? Supaya pada saat sesuatu yang dibutuhkan oleh pemuda dan menjadi dukungan kita daerah, data itu harus clear. Apalagi sekarang ini tidak seperti dulu mengajukan acara pembangunan itu suka-suka. Ada pada sistem informasi pembangunan daerah. Kalau istilahnya dihubungkan tidak dapat capaiannya, tidak membawa kemungkinan pada apa tidak bisa kita setujui. Tadi mohon maaf, saya sudah pensiun Pak, bukan di Bobda, ya bukan saya masih di Bobda, sudah pensiun, ya. Tapi kaitan-kaitan yang istilahnya kaitan dengan bidang perencanaan, bantu kawan-kawan semua ini, ya saya masih sedikit paham. Kalau tak paham tadi mungkin ya sangat paham ya seperti itu. Pemuda dan daerah terus bersinergi. Jadi sesuai dengan apanya tadi istilahnya temanya KMP ini harus bersinergi. Dengan siapa bersinergi? Di semua misalnya segala besar. Di semua bidang usaha, termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemerintah daerah mewujudkan pencapaian target-target kerja pemerintah daerah. Selanjutnya, ya, tadi kan sudah didorong oleh Pak Bupati. Pemuda terus pede. Kalau nggak percaya diri, bagaimana kita membangun diri kita? Walaupun hari ini, ya, pertemuan pertama pada saat pasca COVID belum selesai ya, masih berjalan ya, tapi sudah tidak lagi menakutkan. Artinya kita bisa bertemu di mana-mana seperti itu, ya. Jadi yang kedua yang saya maksudkan harus percaya diri. Kalau memang kita tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, nanti sudah ada penjuru-penjuru yang akan mendampingi atau tenaga-tenaga ahli yang akan mendampingi. Kalau pencari pendanaan, saya pikir kalau ada proposalnya, ini dasarnya jelas, targetnya jelas, dan konsepnya juga mendukung itu, saya pikir siapapun bupatinya akan dipenuhi. Kita berterima kasih dengan Pak Musir, ya, dari waktu ke waktu, dari mulai 2018 sampai 2022 ini, bila bekerja secara maksimal. Saya yang lebih muda 4 tahun dari dia, nggak sanggup mengurusi. Makan apa nih Pak Musir? Nggak capek. Seperti mungkin Ibu Dewi yang tidak ada masih muda. Saya nggak sanggup. Makanya saya kadang-kadang bertemu dengan Pak Bupati pada saat saya bekerja bertugas. Jarang saya bertemu di kantor bupati. Kalau diundang rapat daerah saya datang. Selebihnya saya bertemu beliau itu jam 6 pagi, ba'da subuh. Kenapa harus jam 6? Karena di situ masih sehat kepala kita. Kepala bupati ini sehat, kepala saya masih sehat. Enak kita bekerja. Di situlah strategi saya lakukan pada saat hebat seperti itu. Hari ini saya pensiun, kawan-kawan para pemuda, saya tetap produktif. Saya sering ngopi di Abawi, ya, nggak berhenti saya bekerja, ya, nggak pernah berhenti saya bekerja, tapi menghasilkan. Datang global, teknologi juga punya positif, ya, efisiensi dan sebagainya kecepatan, tapi juga punya dampak negatif. Dampak negatif inilah yang harus, ya, muda ini menyampaikan kepada generasi-generasi kawan-kawan kita yang ini tidak hadir di sini. Supaya apa? Dampak-dampak istilahnya kemajuan ini yang negatif tidak digunakan. Ya, judi online,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit memperkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Di sini saya menghadiri undangan sebagai sekretaris Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi begitu banyaknya pembahasan pada hari ini, namun tidak ada upaya konkret untuk menyuarakan apa itu yang dibutuhkan oleh pemuda hari ini. Baik, satu apresiasi yang saya sampaikan kepada Dispora, yang mana dapat penghargaan ekowisata nomor 2 terbaik di Indonesia. Tepuk tangan. Baik, sedikit mengoreksi bagaimana ekowisata ujung kami yang dinobatkan sebagai juara 2 ekowisata terbaik di Indonesia. Namun hari ini kita lihat bagaimana orang daerah melihat layak atau tidak itu dinobatkan sebagai juara 2. Jadi harapan saya kepada Pak Kadis, semua yang hadir elemen pemuda hari ini dapat diundang melepaskan kuntum laut atau apakah itu, yang mana kita ketahui juga bahwasanya sasaran dana CSR dari Pertamina pada tahun 2021 150 juta untuk pengembangan ekowisata kuntum laut. Kami pemuda tidak merasakan itu. Jelas manfaat bagi pemuda yang katanya pengembangan UMKM untuk pemuda, namun di situ hanya gedung kosong, pintunya tidak ada, atap sengnya dicuri entah kemana. Masalah pembiayaan CSR dari Pertamina itu diserahkan bukan ke pemerintah bukan ke Dispora, itu diserahkan kepada bekerjasama dengan yayasan pengelola tutup laut. Jadi tutup laut itu artinya apa? Itu adalah keluarga endemik yang memang kita butuh melestarikan itu, dan itu dibiayai oleh Pertamina, dan alhamdulillah kegiatannya sudah selesai. Artinya pembiayaan dari Pertamina itu sudah selesai melalui yayasan tertentu. Saya rasa ini jawabannya ya. Nanti ke depan kalau seandainya ada pembahasan dan minta. Saya rasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bangga?